Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati 19 poin penting dalam rancangan Undang-Undang Perdagangan. Poin-poin penting RUU baru itu sudah dibahas DPR bersama pemerintah sejak tahun 2013 lalu. 19 poin penting yang telah disepakati diantaranya adalah aturan transaksi elektronik yang harus menyediakan data informasi secara lengkap dan benar. Selain itu, undang-undang ini juga mempunyai pasal mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberdayaan tersebut berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, bantuan permodalan, promosi, dan pemasaran. Selain itu, poin yang mengalami perubahan adalah kerjasama perdagangan internasional. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan DPR untuk melakukan perjanjian perdagangan internasional paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Jika perjanjian perdagangan tersebut dinilai membahayakan kepentingan nasional, DPR dapat membatalkan perjanjian tersebut. RUU Perdagangan dinilai masih menganut sistem liberalisme yang merugikan kelangsungan hidup pasar tradisional karena keberadaan pasar ini disetarakan dengan pasar modern. Lantas bagaimana sikap pelaku usaha atas pengesahan RUU Perdagangan ini dan bagaimana nasib para pedagang pasar tradisional ke depannya? Kita langsung membahasnya bersama Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Bapak Abdullah Mansuri. Pak Mansuri, ini sudah disahkan hari ini. Ya. Pasal apa saja yang kemudian Anda keberatan dan juga asosiasi? Cukup mengecewakan saya Bang Ade. Ada beberapa pasal yang kita soroti tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tapi paling tidak begini, karena waktunya cukup singkat, kami ingin menyoroti pasal 14 Bang Ade. Pasal 14. Pasal 14 di poin pertama itu saya coba bacakan ya. Pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara. Ini saya garis bawahi tebal-tebal nih, yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan. Coba kita bayangkan perlakuannya disamakan. Disamakan antara pasar modern dan pasar tradisional. Saya mempertanyakan kepada teman-teman DPR, keluarnya kata setara ini dari mana gitu? Kok bisa di tanggal 7 Februari 2013, 1 tahun yang lalu, kami diundang RDPU, kami paparkan semua persoalan pasar tradisional. Kami sampaikan dampak pasar modern. Lalu kemudian seolah-olah mentah ketika sudah pasal 14 ini sudah keluar begitu ya? Dan kami tidak dilibatkan sama sekali. Setelah dikembalikan ke pemerintah, itu tertutup, sembunyi, tanpa informasi. Kamu baru dapat pengesahan ini aja beberapa hari yang lalu. Wamen Perdagangan bilang ini melindungi UKM. Artinya undang-undang ini melindungi UKM dan juga katanya untuk UKM yang luar negeri dan UKM yang dalam negeri itu disetarakan karena asas kesetaraan ketika menjelang perdagangan internasional atau perdagangan bebas begitu. Betul Bang Ade, kalau kita mau sepakat bahwa ini melindungi atau tidak, itu tercantum pada kata demi kata yang ada di undang-undang ini. Ini jelas, pasal 14 ini jelas. Kami disetarakan dengan pasar modern. Kami mencoba untuk menganalogikan begini. Pasar tradisional itu ibarat anak kandung yang mempunyai luar biasa banyak jejaring yang ada di dalamnya. 12,5 juta pedagang pasar yang ada di Indonesia. Kalau kita hitung mereka mempunyai keluarga 5 orang saja, itu berapa? Belum jaring rantai dari hulu sampai hilir. Kuli panggul, tukang angkut, ojek, pungut sampah dan lain sebagainya. Multiplier efeknya sangat-sangat besar begitu ya. Kita juga belum lihat ya, mbok-mbok yang jual sayur, itu nggak mungkin dia jual sayurnya di pasar modern. Jual serabi misalnya. itu multi efeknya. Maka ini menjadi pukulan berat bagi pedagang pasar. Artinya implikasi dari kata setara itu apa nantinya ketika Anda bayangkan ke depan ketika ini? Begini, kalau kita melihat mungkin dari bahasa yang sederhana lah. Kalau kita melihat arti kata setara itu artinya sejajar, sama tinggi, memiliki hak kewajiban yang sama. Ini kalau dari bahasa ya. Maka ini multitafsir, sumir dan tidak berpihak undang-undang ini. Sangat tidak berpihak. Kita akan nanti coba jelaskan data Aprindo. Jadi kenapa kami memaksa untuk ini ditunda? Siapa Bang Ade? Kenapa ini waktu itu beberapa hari yang lalu kita terus memaksa untuk ini ditunda? Karena memang
data Aprindo, pengusaha retail Indonesia, tahun 2007 itu kurang lebih sekitar ada 10.365 gerai retail modern. Ini tahun 2007. 10.375. Iya. Di tahun 2011, Bang Ade coba bayangkan, ada 18.152 Bang Ade. Naik ada sekitar 9.000-an ya? 8.000 kenaikannya. Kira-kira sekitar 8.000 retail. Sedangkan pasar tradisional Bang Ade, di tahun 2007 melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan saat itu merilis jumlah pasar tradisional 13.450 pasar tradisional. Terus menurun di seluruh Indonesia. Trennya. Bayangkan, menurunnya fantastis banget. Di tahun 2011 Kementerian Perdagangan kemarin melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri merilis jumlahnya 9.559. Drastis sekali ya. Ada 3.000-an yang hilang. Mereka harus beralih ke kemana kira-kira begitu. Sebelumnya keberadaan pasar tradisional dan juga pasar modern sudah diatur belum? Sebelumnya sudah ada aturan, ada Perpres nomor 112. Apakah itu berpihak pada pasar tradisional? Sumir juga, multitafsir juga. Maka kami mendorong, tumpuan kami hanya ada di undang-undang ini. Di RDPU kami sampaikan, tumpuan kami hanya ada di sini. Karena regulasi yang telah ada, Perpres nomor 112 tahun 2007 dan Permendak yang baru tahun 2013 nomor 70 itu nggak cukup melindungi kami. Faktanya tahun 2007-2012 begitu data yang kami temukan. Kalau Anda melihat latar belakang, apa hal yang melatar belakangi lahirnya pasal-pasal dalam perundang-undangan ini, ada kepentingan apa sih sebenarnya? Nanti kita akan ulas lagi yang satu ini Pak ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Mandiri Report akan segera kembali untuk Anda. Rancangan Undang-Undang Perdagangan disetujui DPR di tengah aliran kritik berbagai kalangan, antara lain soal kesetaraan pasar modern dengan pasar tradisional yang mengancam 12,5 juta pedagang usaha kecil dan menengah. Namun Wakil Ketua Komisi 6 DPR Arya Bima menyatakan Undang-Undang Perdagangan justru berpihak pada UKM dan kepentingan nasional. Tidak hanya hipermarket, tidak hanya supermarket, tapi toko swalayan retail tradisional yang sekarang ini mati karena retail modern yang masuk ke desa dan kecamatan, itu juga harus diatur zonasinya. Tidak hanya zonasinya, tapi juga persentase produk yang dijual juga harus melibatkan persentase para pelaku usaha UMKM. Jadi mungkin yang dibaca itu adalah draft awal, kan? Tetapi saya melihat bahwa undang-undang ini sangat dirasuki dengan nuansa kepentingan nasional kita. Undang-undang ini dibuat dalam kondisi neraca perdagangan kita defisit. Itu tadi katanya draft awal, tapi ini sudah bentuknya undang-undang nih Pak. Bapak Mansuri sudah bawa ke sini ya. Itu gimana Pak komentar tentang zonasi juga mungkin ada komentar dari Anda? Juga tidak tahu apa yang melatar belakangi Pak Arya Bima menyampaikan itu. Saya juga kami tidak tahu, mungkin karena waktu RDPU kami mengkritisi banyak kebijakan pemerintah, mungkin kami tidak mau masuk ke wilayah itu. Tapi saya mencoba menyampaikan ke para pemirsa di rumah bahwa ini ada kesalahan. Apa yang disampaikan beliau itu pengaturan zonasi diatur di mana gitu. Kalau hanya ditulis zonasi saja, di sini tidak ada begitu? Kalau hanya nggak ada. Kalau hanya ditulis zonasi saja, hanya titik zonasi, tidak jelas harus berapa jaraknya, terus jam operasionalnya, mata dagangannya, jumlah jenis dagangan apa yang juga diatur. Jangan sampai pasar modern juga menjual tapi sayur. Tidak dijelaskan sama sekali tidak di sini. Hanya ada zonasi dan dikembalikan ke pemerintah berdasarkan peraturan presiden. Kalau dikembalikan ke peraturan presiden kita pernah punya, sama seperti keluar mulut buaya masuk mulut singa kan gitu kira-kira. Dulu kita punya Perpres nomor 112 tahun 2007. Pentingnya pasar tradisional mungkin Anda bisa jelaskan begitu Pak Mansuri. Betul, pasar tradisional ini mempunyai banyak sekali efek ya terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Ada silaturahmi, ada gotong royong di dalam pasar. Ada budaya tawar menawar, interaksi. Tawar menawar itu mengajarkan kepada kita untuk mencari jalan tengah, tidak menang sendiri, saling menguntungkan. Kira-kira Bang Ade kalau belanja ke pasar,
saya beli 5.000, jangan 5.000, ini 4.000 saja atau 2.000 saja. Ada tawar menawar, ada kekeluargaan di sana. Dan yang paling penting Bang Ade, di pasar tradisional ini mengajarkan anak-anak kita untuk memberi pelajaran bahwa mencari sesuatu, mengambil barang itu tidak semudah mengambil rak-rak makanan di supermarket. Bahwa mengajarkan tentang kerja keras. Bahwa mbok-mbok yang jual ke pasar itu harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke pasar untuk mendapatkan beberapa rupiah. Dan yang lebih penting tadi adalah multiplier efek dari keberadaan pasar tradisional ini. 12,5 juta kalau dia menghidupi 5 orang keluarga berapa 60 sekian juta. Kalau itu di situ belum kuli panggul, belum macam-macam. Banyak sekali jejaring rantai yang ada di dalamnya. Anda kemudian tidak puas dengan katakanlah pasal 14 begitu ya. Kalau kita lihat juga stakeholder dalam undang-undang ini pasti banyak sekali, ada dari logistik begitu ya, distribusi. Kalau Anda dari pasar tradisional, ada juga mungkin dari para ekonom begitu ya, DPR sendiri. Apa yang akan Anda lakukan? Kami melihat para pengamat, para praktisi itu mendukung apa yang kami lakukan saat ini, karena ini sangat berdampak sangat berdampak untuk masyarakat luas gitu. Kami menyesalkan undang-undang ini disahkan. Apapun yang terjadi ini sudah diketok palu gitu. Kami mempunyai hak konstitusional untuk melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum. Maka walaupun hari ini kami mengibarkan kantong plastik hitam di pasar-pasar di seluruh Indonesia hari ini dan besok, ini bentuk duka bagi kami, ini bentuk juga agar masyarakat tahu, agar publik tahu, agar pemerintah tahu, agar DPR tahu bahwa ini berdampak terhadap pasar tradisional. Kami akan melakukan judicial review dan mungkin uji materi gitu ya. Tapi yang pasti, akankah bekerja sama dengan stakeholder yang lain, mungkin katakanlah dari bagian logistik lah, yang bisnis? Pasti kami mandiri Bang, organisasi kami organisasi mandiri, kami hanya mengadvokasi, mendampingi, mengayomi, kami tidak mempunyai banyak logistik untuk itu, jadi kami harus merangkul semua stakeholder, kami harus merangkul lembaga-lembaga bantuan hukum untuk mengkaji ini, agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat luas khususnya pedagang pasar itu bisa terkabulkan. Beberapa waktu lalu kami juga mewawancarai seorang pengamat ekonomi yang bilang bahwa undang-undang ini kemudian tidak inline dengan undang-undang perindustrian yang ada sebelumnya. Tapi kemudian pertanyaan kami adalah, dampak terburuk apa ketika pasal 14 ini diberlakukan terhadap pasar tradisional? Kita tahu tahun 2007, tahun 2011 itu mengalami penurunan yang cukup drastis pasar tradisional. Pasar modern mengalami kenaikan yang sangat drastis. Kalau ini diberikan kesetaraan kepada pasar modern dan pasar tradisional, kita nggak bisa bayangkan akan mati. Pak, kalau kita sedikit merekonstruksi begitu ya, kira-kira pasal-pasal ini datangnya dari mana sih? Mungkin latar belakangnya begitu? Gini, kalau ini kecurigaan saja ya dari teman-teman yang ada di dalam dan di luar, bahwa kata setara ini titipan dari beberapa beberapa perjanjian sebelumnya, WTO dan bilateral, multilateral begitu ya. Yang ingin masuk ke Indonesia karena Indonesia ini pasar gede banget. Pasti, karena mereka sur banget melihat pasar di Indonesia. Surga ya. Surga. Makanya saya IKAPI sempat merilis retail ini surga ya. Indonesia surga bagi retail. Apa contohnya kemudian industri di Indonesia yang kemudian mati ketika pasar masuk dari luar masuk ke Indonesia? Kami pernah melakukan kajian, penelitian di beberapa titik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, bahwa pedagang kelontong, pedagang kecil, pedagang warung-warung kecil, jika jaraknya tidak sampai 500 meter dari minimarket atau toko retail modern, maka mereka akan mengalami penurunan 30-50 pendapatan, dan dalam jangka waktu 6 tahun mereka akan gulung tikar. Sangat-sangat memprihatinkan begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak telah berbagi bersama kami. Mungkin kita tunggu aksi berikutnya, judicial review mungkin dengan teman-teman dari stakeholder yang lain. Insya Allah. Baik, selamat malam Pak. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, produsen ponsel pintar HTC berencana menyediakan produk untuk pasar kelas menengah ke bawah. Tetaplah di Money Report.